Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya adalah Timbul Sentri Mapea, saya adalah mahasiswa, Sistem Informasi di BINUS Online. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan berkualitas pada materi Pancasila. Oke, kita mulai. Pendidikan berkualitas saya bagi ke dalam bagian ini, yaitu akses yang merata dan juga kualitas pembelajaran. Akses yang merata itu saya bagi ke dalam dua hal, yaitu ketersediaan infrastruktur dan kesetaraan kesempatan. Nah, untuk infrastruktur infrastruktur sendiri merupakan hal yang lumrah, hal yang sering kita bahas, bahkan hal yang sering kita dengar bahwa infrastruktur bidang pendidikan itu tidak merata di beberapa daerah, baik itu di kota maupun di desa. Padahal menurut saya infrastruktur itu merupakan salah satu poin penting dalam bagaimana kita bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas. Contoh kecilnya, anggap saja jika di kota, di daerah perkotaan, bahwa siswa itu mulai dari SD sudah mengenal komputer. Padahal di daerah desa mungkin mereka mulai mengenalnya di SMA ataupun di kuliah, itu pun tidak tidak dikenalkan oleh guru, mungkin dikenalkan oleh teman ataupun bermain bermain warnet ataupun apapun. Jadi akan menciptakan uh, sebuah kesenjangan antara siswa yang di kota dan juga siswa yang di desa. Kemudian untuk yang poin kedua itu adalah kesetaraan kesempatan. Nah, menurut saya pribadi bahwa kalau untuk poin nomor dua ini udah cukup baik, bahwa kesempatan itu sebenarnya pada zaman sekarang itu sudah bisa dimiliki oleh semua orang. Saya percaya pada zaman sekarang itu, eh, bahwa bahwa siapapun sekarang dapat menjadi apapun. Contoh kecilnya, kita sering melihat bahwa seseorang yang bekerja dalam bidang A, padahal dia tidak memiliki background pendidikan di bidang A itu. Contoh, saya memiliki teman, teman dia itu bekerja di bidang IT, key engineer, tetapi sebenarnya dia itu bukan bukan memiliki background di bidang IT, dia itu memiliki background di bidang teknik mesin. Jadi itu sangat timpang sebenarnya secara pendidikan, background, dan juga pekerjaan dia sekarang. Tetapi itulah yang menggambarkan bahwa kesempatan ini udah milik semua orang pada zaman sekarang. Nah, mungkin mungkin ada masih beberapa hal seperti diskriminasi atau hal-hal yang tidak baik, ataupun seperti nepotisme ataupun yang lain, baik dalam bidang pekerjaan maupun dalam bidang pendidikan. Tetapi hal itu memang sudah menjadi hal yang susah untuk kita rubah, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menciptakan sebuah lingkungan yang baik. Oke, lanjut. Untuk kualitas pembelajaran saya bagi menjadi dua hal, yaitu kompetensi pendidik dan juga kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, kompetensi pendidik ini saya buat nomor satu dalam dalam hal mendukung kualitas pendidikan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa pendidik adalah pintu pintu ataupun gerbang utama yang bisa mengantarkan siswa kepada kualitas pembelajaran yang baik. Anggap saja kita sudah memiliki infrastruktur yang baik. Anggap saja kita sudah memiliki kurikulum yang baik. Kita sudah memiliki materi-materi yang baik, materi-materi yang mendukung siswa untuk bisa bersaing di zaman sekarang. Tapi jika hal ini tidak bisa disampaikan dengan baik oleh seorang pendidik, bagaimana hasilnya? Mungkin tidak akan gagal, mungkin mungkin tidak gagal, tapi menurut saya kemungkinan besar tidak akan optimal. Nah, selain daripada itu, kenapa saya buat di sini pendidik bukan guru ataupun pengajar? Pendidik itu menurut saya jauh lebih dari sekedar menceritakan mengenai akademik, tetapi pendidik itu adalah orang yang mengajarkan kita mengenai adab, orang-orang yang mengajarkan kita bagaimana cara seharusnya kita untuk bertindak, bagaimana cara kita berinteraksi di lingkungan sosial, bagaimana cara kita menanggapi sebuah masalah, yang dalam artian tidak semata-mata dalam hal akademik. Jadi
pendidik itu merupakan hal yang sangat penting dan menurut saya adalah hal terpenting dalam dalam menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah kurikulum dan metode pembelajaran. Nah, untuk kurikulum sendiri ini memang menjadi masalah juga di beberapa daerah seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang bahwa bahwa, zaman sudah berkembang sangat cepat, tetapi jika jika kita tidak mempersiapkan siswa dengan baik, mungkin hasilnya akan tetap monoton. Anggap saja jika, sistem kita tidak kita ubah, kita masih selalu hanya fokus kepada membaca, kita hanya fokus kepada menulis ataupun hal-hal monoton seperti biasanya, kita akan selalu ketinggalan satu langkah di belakang oleh orang-orang yang sudah memiliki, sistem kurikulum yang baik. Jadi menurut saya sistem yang baik, pendidik yang baik akan menciptakan kualitas pembelajaran yang baik. Oke lanjut, mmm, oke di sini ada rumusan masalah, di sini saya membaginya ke dalam 4 pertanyaan yang sangat penting. Yang pertama itu adalah bagaimana memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah terpencil. Nah, bagaimana kita memastikannya? Yaitu jika jika, pemerintah sudah menciptakan sebuah sistem yang bisa memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, tapi kita itu perlu memastikan hal itu berjalan lancar dan bagaimana caranya, yaitu dengan menciptakan sebuah monitoring yang baik. Kita harus selalu monitoring, kita harus selalu melihat, kita harus selalu memeriksa bahwa apa yang dibuat itu sudah berjalan dengan baik. Kita harus selalu merevisi, kita harus selalu, turun ke lapangan untuk menyaksikannya. Memang terkesan melelahkan, tapi memang menurut saya pribadi hanya itu caranya bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap daerah itu memiliki pendidikan yang merata. Kemudian yang nomor 2 adalah apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini, ya itu seperti yang saya tadi bilang di sini, yaitu adalah 2 kompetensi pendidik dan juga kurikulum dan sistem. Nah, jadi faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi kualitas kita. Jadi jika kita memiliki pendidik yang baik, kita memiliki, kurikulum yang baik, menurut saya itu sudah cukup untuk meningkatkan atau membuat sebuah pendidikan yang berkualitas. Kemudian bagaimana peran pendidik dan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, untuk nomor 3 ini sudah saya jelaskan tadi bagaimana peran dari seorang pendidik ataupun kurikulum, seperti kita ketahui bahwa pendidik itu merupakan, gerbang utama dalam menciptakan pendidikan berkualitas dan juga kurikulum merupakan hal hal yang akan disampaikan oleh, seorang pendidik, gitu. Jadi kita itu harus memiliki pendidik yang bisa menyampaikan kurikulum dengan baik, kita harus memiliki kurikulum yang bisa mendukung siswa ini untuk bersaing di dalam kehidupan yang berkembang dengan sangat cepat. Oke, terakhir adalah apa langkah efektif untuk mengatasi kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Nah, untuk langkah efektif ini sebenarnya memang dari pemerintah harus memiliki, sebuah kesadaran bahwa pendidikan adalah milik semua siswa. Pendidikan yang baik adalah milik, ataupun hak dari semua orang karena bagaimanapun seharusnya dari, anggaran anggaran yang ada, anggaran tahunan itu sebenarnya harusnya ada anggaran pendidikan yang di mana itu tidak hanya fokus kepada, peningkatan pendidikan di sebuah daerah ataupun di sebuah provinsi, tetapi seharusnya itu, untuk semua masyarakat. Jadi, oke, kemudian, berarti untuk yang nomor 4 tadi itu adalah yang pertama itu
harus adanya sebuah kesadaran dari pemerintah. Kemudian langkah efektif yang kedua untuk mengatasi kesenjangan itu adalah ketika pemerintah sudah memiliki kesadaran, pemerintah bisa mendukung di beberapa hal, seperti kita mulailah dari pendidik yang baik, kita mulai untuk merancang sebuah kurikulum yang baik, kemudian kita sampaikan atau kita jalankan dengan baik. Kemudian kita ciptakan sebuah monitoring yang baik untuk bisa menjaga ini semua berjalan dengan sangat baik. Kemudian untuk nomor selanjutnya itu adalah hasil temuan. Nah, hasil temuan di sini bisa kita lihat di sini dengan jelas, saya sudah ambil intinya, yaitu adalah kesenjangan akses pendidikan masih terdapat perbedaan signifikan dalam akses pendidikan antar daerah, perkotaan, dan juga pedesaan, terutama dalam hal infrastruktur dan tenaga pendidik. Di sini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa memang hal ini memang sudah hal yang sangat sering dibicarakan, dan saya juga sudah melihatnya beberapa kali bahkan di daerah saya sendiri. Saya mengambil contoh di daerah saya sendiri, bahwa infrastruktur di daerah saya sendiri dalam bidang pendidikan tidak sebaik kota-kota besar. Contohnya itu adalah adanya persediaan lab komputer yang baik yang mendukung, ataupun juga lab-lab yang lain seperti lab biologi ataupun lab bahasa dan lain. Kemudian kualitas pembelajaran beragam, mutu pendidikan dipengaruhi dipengaruhi oleh kompetensi guru, kesediaan fasilitas, serta metode pembelajaran yang digunakan. Nah, ini tadi sudah saya utarakan juga, bagaimana kualitas pembelajaran itu memang dipengaruhi oleh pendidik dan juga fasilitas serta metode yang digunakan. Dalam hal, jika kita rangkum, yaitu adalah pendidik dan juga kurikulum. Jadi balik lagi kepada bagian yang tadi di awal. Kemudian peran teknologi, peran penggunaan teknologi dalam pendidikan mampu meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran tetapi belum merata di semua daerah. Ya betul, insya betul bahwa kita tidak bisa menutup diri terhadap perkembangan teknologi itu akan mendukung pendidikan yang berkualitas. Kemudian kebijakan dan dukungan. Nah, jika kita sudah berbicara banyak hal tadi mengenai bagaimana kita seharusnya memiliki pendidikan bagaimana, kurikulum yang bagaimana, tetapi jika kita tidak memiliki dukungan oleh pemerintah, menurut saya hal itu tidak bisa kita lakukan dengan baik. Karena sebaiknya memang itu juga didukung oleh kebijakan-kebijakan yang baik dari pemerintah, seperti menyediakan dana, menyediakan sertifikasi, kemudian merancang semua dengan baik dan juga menyampaikannya kepada masyarakat dengan baik. Oke, lanjut, itu adalah solusi. Nah, untuk solusi ini bisa kita baca, ada pemerataan infrastruktur pendidikan seperti yang saya bilang, peningkatan kompetensi guru, kemudian tadi memanfaatkan teknologi, beasiswa, dan juga kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Nah, sebenarnya hal-hal ini sebenarnya mungkin saat ini sedang berjalan, tapi 5 hal ini adalah cara tercepat menurut saya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti nomor 1, seperti poin 1, 2, dan 3 itu merupakan dalam bidang mempersiapkan siswa. Nah, untuk nomor 4 dan 5 itu adalah bagaimana agar para siswa ini dapat melanjutkan jenjang dia ke tempat yang lebih baik, seperti itu. Lanjut lagi kesimpulan. Nah, di sini saya akan mengutip satu hal ataupun satu kalimat dari Nelson Mandela. Dia pernah bilang bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Saya selalu percaya dengan apa yang dikatakan Nelson Mandela terkait ini, karena saya juga secara pribadi merasakan bagaimana dampak pendidikan terhadap diri saya sendiri. Saya juga merasakan bahwa pendidikan itu tidak hanya semata-mata dalam bidang akademik, tetapi pendidikan itu jauh lebih dari situ. Bagaimana pendidikan mengubah saya dalam hal berinteraksi
terhadap lingkungan, bagaimana saya mengatasi masalah, bagaimana saya harus bereaksi terhadap lingkungan sosial saya, dan juga bagaimana saya seharusnya beradab, bagaimana saya seharusnya seharusnya memiliki rasa cinta terhadap negara yang tinggi. Jadi apa yang dikatakan Nelson Mandela sangat betul bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Kemudian lanjut di sini di refleksi pribadi. Nah, di sini ada sebuah kalimat penutup dari saya, yaitu adalah pendidikan bukan sekedar tentang belajar di sekolah, tetapi tentang bagaimana kita memahami dunia dan berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Nah, untuk refleksi pribadi ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya akan merangkum dari awal bahwa secara pribadi saya ingin membilang faktor pendukung kualitas pendidikan dengan baik itu ada dua hal. Kita harus memiliki pendidikan yang baik dan juga kita memiliki sistem yang baik. Nah, dua hal ini akan menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas ini bukan hanya semata-mata tentang mengenai akademik. Saya berapa kali membilang bukan hanya semata-mata dalam bidang akademik. Karena menurut saya percuma jika seseorang itu memiliki akademik tinggi, tetapi dia tidak memiliki adab yang baik, dia tidak memiliki rasa cinta terhadap negara yang tinggi, dia tidak bisa bereaksi kepada sosial yang baik. Karena satu percaya terhadap satu hal, ada sebuah kalimat yang bilang bahwa tahap akhir dalam pendidikan itu adalah berdampak. Jadi saya rasa seseorang yang memiliki pendidikan yang baik dalam bidang akademik ataupun dalam bidang sosial, dia akan berusaha bagaimanapun caranya agar dia bisa berdampak. Nah, bagaimana bisa kita menciptakan sebuah hal, bagaimana kita bisa menciptakan pemikiran itu ada di semua siswa, yaitu balik lagi kepada awal, kita harus memiliki pendidik dan juga kurikulum yang baik. Kira-kira begitu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya telah selesai menyampaikan presentasi saya mengenai pendidikan berkualitas. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.